Halo, assalamualaikum teman-teman. Siapa nih yang kemarin nanyain resep sambal geprek? Kali ini aku mau bikin ya teman-teman. Sambal gepreknya ini enak banget. Sambal geprek yang aku bikin ini adalah sambal geprek ala Bu Rudi yang rasanya udah pasti enak banget. Terus juga kalian pasti tahu ya gimana rasanya. Resep ini tuh bisa banget dibikin buat stok di rumah kayak aku, atau bisa juga buat jualan ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus ya videonya sampai selesai. Bahan untuk sambalnya ini aku udah siapkan. Yang pertama di sini ada bawang merah ya teman-teman. Bawang merahnya ini aku pakai sebanyak 150 gram. Kemudian yang selanjutnya ada cabai rawit merah, aku juga pakai 150 gram. Jadi untuk bawang merah dan juga cabenya ini aku pakai 1:1 ya. Terus juga ini ada 4 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini aku nggak akan haluskan ya teman-teman. Di sini aku udah geprek bawang putihnya dan nanti aku mau goreng aja beserta kulitnya untuk mengambil aromanya. Dan yang terakhir ada 1 bungkus terasi. Aku pakai terasi ABC ya teman-teman. Sebetulnya ini opsional aja, kalau misalkan mau di skip juga nggak apa-apa. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini sebelum bawang dan juga cabenya dicop. Untuk bawangnya ini mau aku potong-potong kecil terlebih dahulu supaya nanti ngecop atau ngehalusinya itu jadi lebih mudah ya. Ini kita potong-potong aja semuanya ya. Dan untuk bawang yang ukurannya kecil kita biarkan aja. Ini aku potong-potong untuk bawang yang ukurannya besar ya teman-teman. Kalau misalkan bawangnya udah kita potong-potong, sekarang kita lanjut ya buat ngecop cabai dan juga bawangnya ini. Ini aku langsung aja masukin ke dalam chopper. Kalau misalkan kalian mau pakai blender juga boleh banget ya. Cuman kan biasanya kalau misalkan pakai blender itu halusnya itu lebih cepet. Jadi aku saranin ngeblendernya sebentar aja supaya nanti cabai dan juga bawangnya itu masih ada teksturnya. Jadi kayak dihalusinya itu agak kasar ya. Nah sekarang kita langsung chopper aja ya untuk cabai dan juga bawang merahnya. Nah ini sepertinya cabai dan juga bawangnya udah mulai agak halus, tapi masih agak kasar juga ya. Sekarang kita lihat aja. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk tingkat kehalusannya. Masih agak kasar dan ini tuh kayak diulek manual ya. Jadi nanti si sambalnya itu beneran enak. Ini kita kumpulkan, kita rapihkan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ya teman-teman buat tumis atau masak sambalnya. Ini aku udah siapkan wajan. Kemudian aku langsung tuangkan minyak goreng. Untuk minyaknya ini jangan kurang ya teman-teman, kita kasih sedikit agak banyak aja, apalagi kalau misalkan kita bikin buat stok atau jualan. Minyak ini tuh penting banget, jadi nanti untuk minyaknya ini bikin sambalnya tahan lebih lama. Nah ini minyaknya udah panas ya teman-teman. Sekarang aku mau masukin bawang putih yang udah digeprek tadi. Kemudian kita biarkan aja sampai aromanya ini keluar. Ini aku pakai buat ngambil aromanya aja ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau halusin juga boleh banget. Ini kita sambil aduk-aduk supaya aromanya itu lebih gampang keluar, lebih mudah keluar. Sambil ditekan-tekan juga boleh ya. Kalau bawang putihnya udah mulai kecoklatan, kita bisa langsung angkat aja ya teman-teman untuk bawang putihnya ini. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan cabai dan juga bawang yang udah kita chop tadi ya, atau kita udah haluskan tadi semuanya. Kalau misalkan udah, kita aduk-aduk aja ya, kemudian kita tumis sampai sambalnya ini wangi dan juga mateng. Ini minyaknya agak kurang ya teman-teman, aku tambahkan lagi sedikit. Setelah itu kita aduk-aduk kembali sambalnya ini. Bikin sambal ini memang harus sedikit lebih sabar ya teman-teman, karena kita pakai apinya itu pakai api kecil. Kemudian aku mau mulai kasih seasoning ya teman-teman. Ini aku langsung aja masukin terasinya terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya aku tambahkan
garam, dan juga kaldu jamur. Kalau misalkan kalian ada micin sih lebih enak pakai micin ya teman-teman. Ini aku garamnya pakai 1 sendok teh. Kemudian untuk kaldu jamurnya aku pakai 1,5 sendok teh atau 1,5 sendok teh ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai micin itu cukup pakai 3/4 sendok teh aja. Cukup ya teman-teman, itu udah gurih. Ini kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan merata. Nah, ini untuk terasinya kita tekan-tekan aja ya supaya hancur. Sebetulnya untuk terasinya ini kita bisa halusin bareng cabai dan juga bawangnya tadi ya teman-teman. Cuman di sini aku lupa, makanya aku masukin pas bagian menumisnya tadi. Kemudian supaya sambalnya itu nggak cepet kering, aku tambahkan 50 ml air. Setelah itu kita aduk-aduk kembali ya. Ini memang perlu waktu sedikit lebih lama ya teman-teman, karena kita pakai apinya itu api kecil. Kalau misalkan pakai api yang besar, sambalnya ini bakalan cepat kering dan nanti rasanya itu kurang enak, sedikit pahit juga. Kemudian karena kita tadi tambahkan sedikit air, jadi sambalnya ini harus dimasak sampai kandungan airnya ini benar-benar hilang ya teman-teman. Jangan lupa juga koreksi rasa, kalau misalkan rasanya kurang, kalian bisa tambahkan lagi seasoning sesuai selera ya. Ini aku mau tambahkan sedikit gula ya teman-teman, aku pakai 1/4 sendok teh aja. Opsional juga, kalau misalkan kalian nggak suka bisa di skip ya. Nah, kalau misalkan sambalnya udah mulai berbuih seperti ini, berarti kandungan airnya sudah hilang ya teman-teman. Dan sambal gepreknya ini udah mateng, kita matikan aja kompor. Kemudian sebelum dimasukin ke wadah, kita tunggu ya teman-teman sampai sambalnya ini dingin. Kalau misalkan sambalnya udah dingin, ini aku mau langsung sajikan atau aku simpan ke dalam wadah jar seperti ini ya teman-teman. Kita masukin semua sambalnya. Satu resep ini jadinya banyak banget ya teman-teman. Ini aku udah penuhin jarnya, kemudian masih ada sedikit sisa. Jadi aku masukin ke dalam mangkuk sambal seperti ini. Dan ini dia ya teman-teman, sambal geprek ala Bu Rudi yang udah aku bikin tadi. Jadinya seperti ini. Ini udah selesai aku masukin ke dalam jar dan udah aku sajikan juga. Ini tinggal kita simpan aja ya di dalam kulkas kalau misalkan mau lebih tahan lama. Tapi kalau misalkan kalian mau simpan di suhu ruang juga bisa banget ya, tahan sampai 1 mingguan, karena kan tadi kita masaknya juga udah kasih minyak yang banyak, jadi aku yakin bakalan awet dan tahan lama. Kalau soal rasa nggak usah diragukan lagi ya teman-teman, aku jamin bakalan enak banget. Oke teman-teman, sekian dulu ya video aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like ya kalau misalkan teman-teman suka, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon bantuan dan dukungannya juga ya teman-teman dengan klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.